Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti dan sudah masuk dari awal di perkuliahan kali ini. Nah, untuk materi selanjutnya ini masih berkaitan dengan PPh pasal 21. Pada dasarnya penghitungannya seperti itu, memiliki NPWP atau tidak, karena besaran seseorang yang memiliki besaran persentase pajak yang dipungut dari penghasilan netonya bagi seseorang yang memiliki NPWP dan tidak itu berbeda. Ya. Kalau yang memiliki NPWP berapa persen, teman-teman? 5%. 5%. Oke, kalau yang tidak memiliki NPWP? 6%. 6%. Oke, betul. Kemudian PTKP yang sudah saya jelaskan dan kita bahas tadi di depan, ya, itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Nah, kita sekarang masuk ke penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai yang tidak tetap. Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pegawai yang tidak tetap dalam perspektif perundang-undangan perpajakan. Nah, di sini slide saya sudah terlihat ya? Slide saya sudah jelas? Sudah, Bu. Oke. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, kemudian jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi. Jadi pegawai tidak tetap ini juga menggunakan istilah khusus untuk suatu pendapatan yang dihasilkannya. Kalau dalam undang-undang perpajakan biasanya istilah-istilah penghasilan pegawai tidak tetap ini disebut juga sebagai imbalan, ya, disebut imbalan atau upah harian, bisa juga upah mingguan, ataupun upah borongan, atau bisa juga disebut uang saku harian, uang saku mingguan, ya, uang saku borongan. Nah, tidak hanya mahasiswa yang dapat uang saku ini atau anak sekolah yang dapat uang saku, tapi pegawai tidak tetap ini juga mendapatkan uang saku. Nah, baik, selanjutnya, nah ini ketentuan-ketentuan yang harus dipahami sebelum kita menghitung PPh 21 pegawai tidak tetap. Nah, biasanya kan upah yang diberikan kepada pegawai tidak tetap itu sifatnya bisa harian, mingguan, atau bulanan, bisa jadi ya. Nah, bagaimana cara menentukan agar nanti bisa dihitung apakah seseorang tersebut sudah terkena pajak penghasilan atau belum? Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah ini. Oke, ini. Yang pertama adalah menentukan jumlah upah harian atau rata-rata upah atau uang saku. Poin yang pertama adalah upah atau uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu. Jadi misalkan nanti seminggu dia dapat upah 100.000. Namun dia cuma bekerja dari hari Senin sampai Jumat, berarti kan 5 hari. Berarti dibagi 100.000 tadi dibagi 5 hari kerjanya. Berarti dia setiap harinya mendapatkan 20.000. Kemudian yang kedua, upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. Misalnya kalau freelance teknisi atau yang suka memperbaiki misalnya TV ya, memperbaiki elektronik gitu. Di rata-rata misalnya ya bisa jadikan satu hari dengan hari lainnya dia bisa menyelesaikan memperbaiki satu TV itu bisa dalam satu hari bisa menyelesaikan 2 TV, mungkin di hari berikutnya 3 TV, di hari berikutnya lagi mungkin cuma 1 TV. Namun untuk penghitungan pajaknya ini di rata-rata saja, di rata-rata dikalikan dengan jumlah satuan yang dihasilkan. Jadi kira-kira berapa dalam satu harinya, ditambahkan semua hari, kemudian di rata-rata per hari, gitu. Kemudian untuk upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan borongan. Misalnya saja dia pengusaha atau
bukan pengusaha ya, bekerja di event organizer yang di situ dia sebagai pendekor ya. Dekor misalkan di acara-acara event-event kayak manten seperti itu ya, pernikahan. Nah, itu kan upahnya upah borongan. Kalau ada job dia bekerja. Kalau ada pesanan dia bekerja, kalau tidak ada ya dia tidak bekerja, kan seperti itu. Nah, ketika misalnya dia bekerja mendekorasi mungkin pelaminan gitu butuh waktu 3 hari. Nah, dia dapat dari bosnya itu 1 juta misalnya. Jadi dibagi saja upah borongan tersebut, 1 juta tersebut dalam satu event dibagi 3 hari. Karena 3 hari itu penyelesaian kerjanya. Seperti itu. Ini ketentuan untuk rata-rata upah harian. Kemudian di sini ada ketentuan lain yang secara umum digunakan untuk menghitung PPh 21 untuk pegawai yang tidak tetap. Pegawai tidak tetap, oke? Di sini yang pertama, PTKP. PTKP pegawai tidak tetap jika dalam sehari upah belum lebih dari 450. Jadi kalau penghasilan hariannya itu dihitung masih kurang dari 450, berarti dia belum dapat atau terkena pajak penghasilan PPh 21 pegawai tidak tetap. Kalau dia penghasilannya sudah lebih dari 450, berarti dia sudah lewat dari PTKP. Berarti dia diwajibkan membayar pajak PPh 21. Kemudian yang kedua, bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi 4.500.000, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kemudian yang ketiga, PTKP sebenarnya adalah jumlah hari kerja yang sebenarnya. Jadi jumlah hari kerja yang sebenarnya itu ya hari kerjanya berapa. Kalau misalkan hari kalender kan 1 bulannya 30. Tapi bisa jadi dia bekerja kurang dari 30 hari. Bisa jadi dia cuma bekerja 20 hari saja. Nah, yang digunakan itu adalah jumlah hari di mana dia bekerja, bukan hari kalender, bukan 30 hari dalam 1 bulan, tapi dalam 1 bulan tersebut berapa hari dia bekerja. Kalau 18 hari ya ditulis 18 hari gitu. Kemudian yang selanjutnya, PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun 54 juta dibagi dengan 360 hari. Ini PTKP secara umum ya, yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, bila pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pada PMK RI ya nomor 102 tahun 2016 terkait dengan penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Yang pertama ketentuannya adalah ketika PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya kurang dari 450 per hari, sudah dibahas tadi sebelumnya, itu tidak akan dikenakan pemotongan. Kemudian yang kedua, ketentuan penghasilan tidak kena pajak itu tidak berlaku jika, ini ada ketentuannya, penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi 4.500.000 sebulan. Penghasilan bruto ini belum dipotong dengan misalkan iuran-iuran yang dibayarkan dia. Iuran hari tua, misalkan jaminan kesehatan, iuran pensiun, THT, itu ya. Kemudian yang kedua, penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan. Kemudian yang keempat, penghasilan berupa honorarium. Yang keempat, komisi yang dibayarkan kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi. Yang selanjutnya ini adalah tarif PPh 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.
sudah saya buatkan tabel di sini bahwa ketika jumlah penghasilan hariannya kurang dari 450, kemudian penghasilan kumulatif sebulannya masih juga kurang dari 4.500.000, berarti di sini dasar pengenaan pajaknya masih 0, ya, atau dengan kata lain tidak dipotong PPh 21. Tapi ketika penghasilannya sudah lebih dari 450 per hari, tapi ketika dijumlah secara kumulatif per bulan masih kurang dari 4.500.000, dia sudah terkena PPh 21, teman-teman, yang besarannya adalah 5% dikalikan dengan upah dikurangi 450. Nah, ini. Kemudian ketika penghasilan hariannya masih kurang dari 450, tapi ternyata penghasilan kumulatifnya ketika dihitung setiap bulannya lebih dari 4.500.000, maka DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya, adalah 5% dikalikan upah dikurangi PTKP per 360. Kemudian selanjutnya seperti itu juga ketika penghasilannya lebih dari 450, ya, penghasilan hariannya lebih dari 450, kemudian penghasilan kumulatifnya sebulan lebih juga dari 4.500.000, DPP-nya adalah 5% dikalikan upah dikurangi PTKP per 360. Kemudian selanjutnya ketika penghasilan hariannya kurang dari 450, tapi ketika dijumlah dalam sebulan lebih besar dari 10.200.000, maka yang digunakan adalah tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A atau 5%. Begitu juga dengan ketika seseorang mendapatkan penghasilan setiap harinya lebih dari 4.500.000, kemudian penghasilan kumulatif sebulannya juga lebih besar dari 10.200.000, yang dikenakan adalah PPh pasal 17, ya, atau 5% dari penghasilan netonya. Saya contohkan di sini terkait dengan penghitungan PPh 21 pegawai tidak tetap untuk karyawan harian lepas. Contohnya di sini adalah Andi adalah seorang tenaga kerja harian PT Elektronik Sangsaka yang belum menikah. Pada bulan Januari 2019, Andi mendapatkan upah 180.000 per jumlah unit elektronik yang dapat diselesaikannya. Dalam 1 minggu, dia bekerja 6 hari. Dan Andi dapat menyelesaikan 28 buah TV dengan total upah 5.040.000. Sekarang, silakan Anda hitung PPh 21 yang dikenakan. Yang pertama yang harus kita tuliskan adalah total upah. Total upahnya adalah 5.040.000. Tadi kaidah yang pertama bahwa harian lepas itu adalah dihitung berdasarkan jumlah hari real yang dia bekerja. Jadi realnya dalam 1 minggu itu ada 7 hari, tapi dia bekerja cuma 6 hari. Berarti kita tulis hari kerjanya adalah 6 hari. Kemudian upah per harinya tinggal kita bagi 5.040.000 dibagi dengan 6 hari kerja. Hasilnya adalah 840.000. Ini adalah upah per hari si Pak Andi. Karena upahnya di atas 450, maka tinggal dikurangi saja dari upah per hari tadi 840.000 dikurangi 450, hasilnya adalah 390. Kemudian PPh 21 terutangnya 6 hari dikalikan dengan 5% dikalikan dengan 390. Hasilnya PPh terutangnya adalah 117.000. Sampai di sini bisa dipahami?
Bisa, Bu. Baik, oke. Kalau bisa saya lanjutkan. Ini contoh yang pertama untuk harian lepas. Contoh yang kedua, bagaimana ketika seseorang menjadi pegawai tidak tetap tapi dia sudah memiliki tanggungan. Nah, contoh yang kedua ini adalah upah harian atau satuan borongan honorarium yang diterima harian lepas yang dibayarkan bulanan. Kalau tadi yang dibayarkan harian, maaf mingguan. Yang di sini soalnya adalah Agus Rianto bekerja pada sebuah perusahaan mebel dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2020, Agus Rianto hanya bekerja 20 hari dan upah sehari sebesar 350. Pak Agus ini sudah menikah, tapi belum memiliki anak. Berapa PPh 21 bulan Januarinya? Di sini sudah saya tuliskan jawabannya. Bahwa yang kita tuliskan yang pertama adalah upah harian. Upah harian dari Pak Agus tadi adalah 350. Kemudian dia bekerja dalam 1 bulan tersebut ternyata hanya 20 hari. Upah Januari 2020 Bapak Agus berarti kita kalikan 20 kali 350 berarti 7 juta. Nah, penghasilan neto setahun kita kalikan 12. 7 juta dikali 12 sama dengan 84 juta. Nah, karena tadi di soal Bapak Agus ini sudah menikah, tapi belum memiliki anak, maka PTKP-nya adalah K-0, yaitu untuk wajib pajak sendiri 54 juta, untuk tambahan wajib pajak kawin ini 4.500.000. Berarti tambahnya adalah ketika ditambahkan sebesar 58.500.000. Penghasilan neto setahun yang sudah dihitung di awal tadi dikurangi dengan PTKP. Didapatkan hasil penghasilan kena pajak adalah 25.500.000. Oke. PPh 21 terutang setahun, berarti kita hitung 5%. Langsung saja 5% dikalikan 25.500.000. Didapat 1.275.000. Kita hitung pajak yang harus dibayarkan setiap bulannya. Pajak terutang PPh 21 sebulannya adalah 1.275.000 dibagi 12 bulan. Sama dengan 106.250.000. Ya, seperti itu teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak, yang sudah ikut kuliah. Oke. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Waalaikumsalam. Mas. Terima kasih banyak Bu Hilmi. Terima kasih.